Perguruan tinggi, ruang abu-abu tim percepatan guru besar. Tim khusus di perguruan tinggi untuk membantu dosen meraih jabatan guru besar atau profesor berada di ranah abu-abu. Tim ini terindikasi mengabaikan integritas akademik, tetapi praktiknya seakan legal hadir di kampus. Sebuah jurnal internasional bereputasi atas asal Turki menerbitkan artikel ilmiah karangan tim dosen di Universitas Negeri Padang. Jumlah penulis 4 orang. Penulis utama dalam artikel ilmiah itu adalah RI, dosen senior UNP. Ia sedang mengajukan kenaikan pangkat dari lektor kepala menjadi guru besar atau profesor. Artikel ilmiah yang terbit Oktober 2022 itu mengangkat tema pendidikan dari penelusuran di universitas ini. Diketahui bahwa artikel ilmiah dibuat oleh tim yang sengaja dibentuk untuk memulangkan jalan RI sebagai guru besar. Hal ini terjadi karena salah satu syarat dosen lektor kepala yang ingin naik jabatan ke guru besar adalah memiliki publikasi ilmiah di jurnal internasional berreputasi atau terindeks. Aturannya terdapat pada pedoman operasional penilaian angka kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen 2019. Merujuk aturan itu, seorang penulis pertama sekaligus penulis koresponden mendapat angka 60% dari artikel ilmiah. Sisanya dibagi rata ke penulis lain. Kamis 26 Januari 2023. RI mengakui sebelum artikel itu terbit, dia pernah berhasil menembus jurnal Scopus. Dia memiliki beberapa publikasi internasional, tapi bukan di jurnal yang terindeks Scopus. Keberadaan tim yang membantunya dalam menulis artikel juga diakuinya. Ide dan gagasan dari saya, anggota tim mencari teori pendukung ini atau teori pendukung itu dicari anggota tim yang lebih muda. Riset bermula dari situasi yang ada, persoalan yang mau diangkat, dan dukungan data. Mana yang kurang nanti dilengkapi, namun gagasan awalnya memang dari saya, jelasnya. Hasil pelacakan itu ke sumber-sumber terpercaya di kampus UNP. Proses penulisan, pengolahan, dan analisis data sepenuhnya dilakukan tim kecil. Bukti eksistensi tim percepatan guru besar ini diketahui dari dokumen laporan kinerja UNP tahun 2019 dan 2021. Bahkan di salah satu situs milik universitas tersedia fitur untuk mengklaim insentif pendampingan guru besar. Merespon hal ini, Rektor UNP Profesor Ganefri menyatakan tim percepatan guru besar bekerja secara masif dan terstruktur. Kerja mereka dimulai dari tim penilai angka kredit UNP yang melakukan sosialisasi ke berbagai fakultas. Sosialisasi bertujuan memotivasi dosen agar meningkatkan kualitas ilmu. Caranya mendorong mereka mengurus kenaikan jabatan fungsional. Kenaikan jabatan mengharuskan mereka melakukan riset, katanya. Setelah memulai membangun tim tahun 2017, pihak kampus merasakan hasilnya tahun 2019. Tahun lalu, misalnya UNP menambah 14 guru besar yang disetujui tim penilai Kemendikbudristek. Berbeda peran. Fenomena tim percepatan guru besar ini ditemui di sejumlah kampus. Namun, nama tim bisa berbeda sesuai dengan kebijakan kampus setempat. Di Universitas Negeri Malang ada tim percepatan publikasi TPP yang berada di bawah pusat publikasi akademik. Tugasnya mendampingi, melayani penerjemahan, penulisan karya ilmiah, mencarikan jurnal yang sesuai. Tim TPP ini tidak ikut dalam publikasi, tidak masuk sebagai penulis, kata Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2MUM, Markus Diantoro. Terkait hal ini, pemerintah membolehkan pembentukan tim percepatan guru besar selama untuk membimbing calon guru besar. Namun tim ini tidak boleh membuat artikel ilmiah untuk dosen yang ingin naik jabatan ke guru besar, ucap Direktur Sumber Daya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Sofwan Effendi.
Menurut pegiat Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Beri Juliandi, boleh saja dosen senior memberikan ide riset dan tidak terlihat langsung dalam teknis penilaian, dalam teknis penelitian. Dalam komunitas ilmiah internasional, biasanya hal ini dilakukan guru besar atau profesor. Peran mereka memberikan gagasan dan mencarikan dana riset. Namun dosen dengan kontribusi seperti itu tidak muncul sebagai penulis utama, tetapi sebagai penulis terakhir, penulis penanggung jawab, atau koresponden. Di Indonesia, kebanyakan yang memiliki ide itu memberi perintah atau tugas kepada dosen muda untuk melakukan riset. Namun penyandang status penulis utama bukan yang melakukan riset, melainkan yang memberi ide. Ini salah tuturnya. Rambu-rambu dalam pengerjaan karya ilmiah diatur dalam Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Kehadiran tim belakang layar calon guru besar untuk masuk ke ranah konflik kepentingan, yakni dalam bentuk perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan atau merugikan pihak tertentu. Potensi kulipat sangat besar dalam pengerjaan artikel ilmiah berkelompok karena kontribusi tiap orang hanya diketahui oleh tim. Di sini Maktabat Pendidikan Tinggi sebagai lembaga yang meluhurkan integritas dan kejujuran menjadi taruhan. Arif Ansuri Yahya, Ketua Dewan Guru Besar Indonesia, menyayangkan fenomena ini. Universitas, kata dia, harus mengunggulkan meritokrasi nilai kejujuran, bukan memfasilitasi perjokian. Apa bedanya dengan membiarkan joki masuk perguruan tinggi dan joki guru besar? Apa bedanya? Fenomena ini bisa membahayakan kepentingan publik dengan memberikan kredensial palsu, kata Arif.